Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan dengan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini kita benar-benar menjadi orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai pelajaran penting bagi diri kita. Kisah itu adalah kisah yang banyak diungkap oleh para ulama, baik di dalam kitab tarikh maupun kitab tafsir, dan juga di dalam pelajaran akhlak, yaitu kisah suami istri yang betul-betul mengisyaratkan betapa yang namanya kesetiaan, kesabaran, dan cinta yang tulus itu sangat penting untuk menjadi pijakan bagi setiap orang untuk membangun keluarga sakinah. Kisahnya bukan kisah tentang bagaimana orang itu membangun keluarga sakinah dengan cerita yang biasa, tetapi ini cerita yang sangat luar biasa, yaitu cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam dengan istrinya yang bernama Rahmah. Saya membuat judul cerita itu untuk jamaah pengajian saya dengan judul Betapa Dahsyat Kekuatan Cinta dan Kesabaran. Sebuah inspirasi cinta dan kesabaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Berkali-kali saya mengatakan, ada dua kata yang indah yang selalu dikatakan oleh setiap manusia di dalam mengarungi samudera kehidupan, yaitu cinta dan sabar. Dan berawal dari pemahaman kita pada dua kata itu, di pagi hari ini sejenak kita mencoba untuk bertadabbur, merenung, dan memahami dengan sungguh-sungguh dengan membaca ulang kisah Nabi Ayub alaihissalam mengenai kondisi yang dialami oleh Nabi Ayub ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit. Saya akan menceritakan bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, dan utamanya juga kesabaran istrinya yang telah membuktikan kesetiaannya di dalam merawat suami tercintanya yang bertahun-tahun mendapatkan cobaan dengan sakit yang sangat parah dan juga kemiskinan. Dikisahkan di dalam cerita itu bahwa Nabi Ayub mendapatkan ujian sakit parah, dan sebagai akibat dari sakitnya yang parah di sekujur tubuhnya itu, akhirnya beliau mengalami kemiskinan yang luar biasa. Dan istrinya yang bernama Rahmah itu benar-benar mau merawat Nabi Ayub alaihissalam itu dengan setulus hati. Dan kita sudah bisa memaklumi bahwa Nabi Ayub alaihissalam pada awalnya adalah seorang yang kaya raya dengan berbagai ragam jenis hartanya. Ini kisah yang dinyatakan oleh para ulama. Nabi Ayub itu adalah nabi yang sehat, nabi yang cerdas, nabi yang penuh kasih sayang, nabi yang banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah,
di samping kesehatan dan juga kekayaan. Dikisahkan di dalam kitab tarikh, beliau adalah orang yang kaya raya dengan berbagai macam jenis hartanya yang dimiliki, berupa hewan ternak, ada beberapa budak yang dimiliki, ada kebun dan tanah yang luas. Di samping itu, dikatakan bahwa beliau juga mempunyai tanggungan anak-anak dan keluarga yang sangat banyak. Dikisahkan juga bahwa bersama istrinya yang bernama Rahmah, dia memiliki anak sejumlah 24 orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seiring dengan berjalannya waktu, mulailah cobaan itu satu persatu menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, diawali dengan dicabutnya harta kekayaannya hingga anak-anaknya. Bahkan setelah itu sekujur tubuhnya menderita sakit, dan ada yang tidak sakit, yaitu hati dan lisannya yang disisakan oleh Allah agar dirinya, Nabi Ayub, bisa menggunakan lisan dan hatinya untuk mengingat Allah di setiap saat, di setiap kesempatan. Jadi tinggal hati dan lisannya saja yang tidak sakit, sehingga beliau itu dengan hati dan lisannya selalu berzikir, mengingat Allah. Nah, pada saat itu orang-orang yang semula berteman, bersahabat dengan Nabi Ayub mulai mengambil jarak dengan beliau, karena mungkin saja mereka menganggap bahwa Nabi Ayub itu adalah orang yang tidak perlu didekati karena tidak menguntungkan, bahkan bisa merugikan. Bahkan ada kemungkinan orang-orang lain itu takut tertular penyakitnya. Ini kalau cerita ini kemudian dikembangkan sekarang, ada orang yang ditakuti sekarang, yaitu orang yang terkena virus corona. Itu orang yang akan dijauhi banyak orang. Dan tidak hanya virus corona yang kemudian mengakibatkan orang dijauhi, orang yang dianggap sudah tidak punya makna pada orang lain bisa juga dijauhi oleh orang-orang yang semula dekat. Orang yang semula kaya menjadi miskin tiba-tiba dijauhi. Orang-orang yang semula punya jabatan tiba-tiba lengser dari jabatannya bisa dijauhi. Orang-orang yang semula punya makna terhadap orang yang banyak tiba-tiba dijauhi oleh orang banyak karena dianggap oleh orang banyak sudah tidak bermakna lagi, dan bahkan cenderung memberikan madarat ketika didekati, dan mendekat pada orang itu berarti harus berkorban. Ya, cerita ini banyak bisa kita kembangkan dan bisa kita ilustrasikan dengan berbagai macam ilustrasi betapa ketika kita ini menjadi orang penting, banyak orang yang mendekat. Ada pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Ketika gula itu ada, semut itu datang. Tapi begitu gula hilang, semut pun tidak akan datang. Bahkan ketika ada sesuatu yang berpotensi memberikan madarat atau ketidakbaikan, orang cenderung tidak akan mendekat. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Pada saat di mana Nabi Ayub itu sudah mengalami sakit yang luar biasa dan sudah dalam keadaan miskin, pada saat itu orang-orang mulai mengambil jarak dengan beliau. Dan dalam kisah itu diceritakan hanya istrinya lah yang bernama Rahmah, yang di dalam beberapa sumber disebutkan beliau itu adalah istri yang sangat setia, seorang yang bernama Rahmah binti Efraim, seorang yang selalu menemaninya, merawatnya dengan baik dan dengan ketulusan hati. Dia selalu bersedia untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan Nabi Ayub sehari-hari, dan peristiwa inilah yang dikatakan oleh para mu'arrikh, para sejarawan, dan dalam kitab tafsir juga saya baca, berlangsung cukup lama hingga harta persediaan mereka pun habis, sehingga pada akhirnya istri Nabi Ayub pun harus bekerja pada orang lain agar mendapatkan sesuatu untuk mempertahankan hidup mereka berdua. Luar biasa. Istri berkorban untuk suaminya yang sedang sakit, yang sudah tidak berdaya, untuk hidup berdua dengan penuh kesetiaan. Nah, setelah saya membaca penggalan kisah Nabi Ayub yang saya coba untuk saya renungkan,
Mari kita mencoba untuk merenung juga. Setelah kita baca cerita ini, biarkan saja air mata kita sejenak menitik. Dan jujur saja, ketika saya membaca dengan penuh empati, saya tiba-tiba menangis. Saya membayangkan andai kata itu terjadi pada diri saya, apa yang bisa terjadi kemudian di keluarga saya. Apakah saya juga masih punya istri seperti Rahmah binti Ifrayin, istri Nabi Ayub yang sangat setia? Saya tidak bisa membayangkan itu, andai kata itu terjadi pada diri saya. Dan kalau itu terjadi, alangkah indahnya. Betapa senangnya hati seorang suami mendapatkan pelayanan dari seorang istri yang sangat setia merawat suaminya yang sudah tidak berdaya, yang pada saat itu sudah ditinggalkan oleh semua orang. Dan tidak hanya itu, ketika kita itu dijauhi oleh orang, dan kemudian ada seseorang yang mendekat dengan kita dengan penuh kasih sayang, dengan ketulusan hati, itulah yang saya bayangkan seperti oase di padang pasir. Sangat indah, sangat menyejukkan. Ketika kita haus, kita mendapat minuman yang menyegarkan. Ketika kita lapar, kita mendapatkan makanan yang mengenyangkan. Ketika kita sedih, mendapatkan kebahagiaan dari seorang yang sangat setia mendekat pada diri kita dengan ketulusan hati. Disitulah keindahan hidup itu menjadi luar biasa bisa kita rasakan. Ini yang kemudian mengakibatkan saya meneteskan air mata. Bukan karena dibuat-buat, natural saja. Jadi ketika saya membaca cerita ini, saya menangis. Betapa hebatnya orang yang bernama Rahmah, istri Nabi Ayub itu, dan betapa sabarnya Nabi Ayub beserta istrinya untuk tetap bisa menjalani ujian Allah itu dengan sikap sabar. Tidak hanya cinta yang bisa mengakibatkan orang seperti itu, dibutuhkan sabar dan setia. Kesabaran dan kesetiaan itu sangat diperlukan untuk membuat kita tetap ada di dalam kehidupan yang nyaman, nikmat, dan menyenangkan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi setelah membaca penggalan kisah ini, biarkan saja air mata kita sejenak menitik. Di mana lagi kita temukan sosok istri yang begitu setia menemani hari-hari suaminya yang sedang diuji. Seorang yang semula kaya menjadi miskin. Seorang yang semula sehat menjadi sakit. Dari keluarga dengan canda tawa, anak-anak menjadi sepi dan menjadi sebatang kara. Namun dengan bekal kesabarannya, Nabi Ayub dan istrinya memilih untuk tetap saling setia. Bahkan saya katakan, istrinya memilih untuk tetap setia mendampingi suami tercintanya. Ia benar-benar sadar bahwa yang disebut dengan sahabat sejati adalah seorang sahabat yang masih tetap setia mendampinginya di kala ujian dan derita melanda. Bukan seorang yang bersedia untuk dekat ketika sahabatnya itu sedang bergelimang harta dan hidup ceria dengan penuh canda tawa karena ada sesuatu yang memberi manfaat pada dirinya. Rahmah menunjukkan kesetiaannya pada Ayub, dan Ayub betapa dirinya itu tersentuh hatinya untuk bisa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada Rahmah istrinya, karena kesetiaan yang betul-betul dibuktikan oleh istrinya kepada suaminya yang sudah tidak berdaya. Bahkan ketika hampir semua orang tidak mau mendekat karena mereka sudah memandang bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu bukan siapa-siapa. Ya, saya bisa bayangkan, andai kata kita ini sudah dianggap bukan siapa-siapa, lalu ada seorang yang mau mendekat dengan kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan, dan betul-betul membangun persahabatan itu dengan penuh kesabaran, alangkah indahnya. Dan pasti kita akan mengucapkan syukur kepada Allah
karena masih ada orang yang mau mendekat dengan kita dengan ketulusan hati seorang yang mau mendekat dengan diri kita itu. Dan inilah yang saya rasakan. Andai kata aku menjadi Ayub pada saat itu, aku akan menangis dan mengucapkan terima kasih pada Rahmah, istriku. Dan saya juga membayangkan, ketika saya berada pada posisi Rahmah, saya akan menjadi orang yang selalu akan dekat kepada Allah, karena hanya dengan cara itulah Allah akan meridhoi dirinya, karena kesetiaannya pada seorang suami yang benar-benar harus dirawat dengan kasih sayangnya yang tulus. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Ayub alaihissalam pernah menderita sakit selama kurang lebih 18 tahun. Sehingga dikatakan di dalam sebuah kisah, beliau ditolak baik oleh mereka yang dekat maupun yang jauh. Hanya saudaranya saja yang kadang-kadang menemuinya di pagi atau sore hari pada waktu itu. Dari hadis Anas bin Malik dinyatakan kita bisa meroleh informasi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai kisah Nabi Ayub ini. Dia mengatakan, wa kana yakhruju li hajatihi fa idza qada hajatahu amsakat imra'atuhu biyadihi hatta yablugh falamma kana dhata yawmin abta 'alaiha fa auhallahu ila Ayyuba. Indah sekali. Fa auhallahu ila Ayyuba fi makanihi anirqut birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarabun fastabta'athu fatalaqqathu wa aqbala ilaiha. Ya, di sini akan dikatakan wa aqbala alaiha. Ini dah sekali kalimatnya. Qad adhaballahu ma bihi minal bala'i wa huwa ahsanu ma kana. Falamma ra'athu qalat ay barakallahu fika hal ra'aita nabiyallahi hadzal mubtala wallahi ala dzalika ma ra'aitu rajulan asbaha bihi minka idh kana sahihan qala fa inni ana huwa. Jadi katakanlah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu biasa keluar untuk buang hajat. Jika beliau usai buang hajat, istri beliau memegang tangan Nabi Ayub itu. Nah, dikisahkan pada suatu hari istri beliau yang bernama Rahmah itu terlambat datang kepada beliau, pada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan dengan firman-Nya, urkut rijlaka hadha mughtasalun baridun wa syarabun. Hantamkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ayat ini bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Nah, lalu dikisahkan di dalam hadis ini, lalu istri Nabi Ayub alaihissalam pun tiba setelah itu di tempat Nabi Ayub alaihissalam yang tengah sakit. Nah, ternyata Allah berkehendak dengan air itu. Nabi Ayub alaihissalam benar-benar sembuh dari penyakitnya. Sakit beliau betul-betul telah dihilangkan oleh Allah dari sekujur tubuh beliau. Semuanya lenyap, hilang tanpa bekas. Dan sekarang saatnya Nabi Ayub alaihissalam bahkan terlihat lebih tampan, lebih bersih, lebih bercahaya, lebih menarik. Nah, ketika istrinya menyaksikan Nabi Ayub alaihissalam terlihat berbeda dari apa yang selalu ia saksikan sebelumnya, ia pun terhiran-hiran dan berkata, semoga Allah memberkaimu. Apakah engkau melihat Nabi Ayub alaihissalam yang tengah diuji? Demi Allah, aku tidak melihat orang yang mirip dengan beliau daripada engkau, jika beliau sehat.
Nabi Ayub alaihissalam pun berkata lirih, akulah Ayub. Nah, kira-kira kalau ceritanya itu disederhanakan, Rahmah istrinya itu heran. Kok tiba-tiba ada orang yang berbeda dengan orang yang selalu dilihatnya. Nabi Ayub yang layu, Nabi Ayub yang sakit, Nabi Ayub yang terbaring, Nabi Ayub yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba tampil berbeda menjadi seorang yang luar biasa, sehat, tampan, bersih, cerah, bahagia dengan senyumnya. Sehingga Rahman mengatakan, saya tidak melihat suamiku lagi karena semuanya sudah berbeda, dan bahkan jauh lebih menyenangkan karena lebih tampan dibandingkan Nabi Ayub ketika sehat sebelum dia sakit. Nah, disinilah kemudian dikatakan di dalam hadis ini, Nabi Ayub alaihissalam pun berkata lirih, akulah Ayub, suamimu yang mencintaimu, dan insya Allah dicintai oleh istriku yang setia. Kira-kira begitu ceritanya. Inilah kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan suami pada istrinya, kesetiaan istri pada suaminya, yang membuahkan keindahan, happy ending, akhirnya betul-betul membahagiakan. Nah, ini sebuah hadis yang saya baca dari kitab Al-Mustadrak, yang bisa kita baca ulang nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik di dalam kitab Al-Mustadrak juz 2 halaman 581, hadisnya hadis nomor 4115. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya dari kisah ini kita bisa membayangkan, dan saya bertanya kepada Anda semua, dapatkah Anda bayangkan kebahagiaan seperti apa yang terpancar, yang terlihat, yang terekspresi dari sepasang suami istri yang luar biasa itu? Setelah mengarungi samudra ujian yang seolah-olah tidak pernah bertepi, kini daratan tempat berlabuh telah tampak di hadapan mereka. Mereka berdua pantas berbahagia atas buah kesabarannya, atas buah cintanya, atas buah kesetiaannya yang akan tetap dikenang sepanjang masa. Dan saya katakan, sungguh kisah ini akan bisa menghapus sederetan kisah romantis yang dipuja-puja banyak orang selama ini. Betapa indah ketika Al-Quran menggambarkan suasana happy endingnya kisah yang luar biasa ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Shad ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mitlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkannya kembali keluarganya, dan kami tambahkan pada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas. Nah, setelah membaca kisah ini, saya cuma bisa berharap semoga kita bisa menjadi orang yang seperti mereka, yang mampu untuk melewati ujian kehidupan dengan kesabaran yang luar biasa. Semoga kita termasuk mereka yang mampu mengambil pelajaran dari kisah ini dengan melakukan hal yang sama. Jadilah orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Bangun kesetiaan, dan jangan sampai cinta itu hilang berlabuh di tempat lain di ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita cintai sudah tidak seperti sesuatu yang membahagiakan di ketika kita dulu pernah mencintainya. Jadilah orang yang setia dengan cinta kita karena Allah, dan jadilah orang yang memiliki kesabaran untuk tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh keindahan. Cerita ini adalah cerita yang sangat romantis, cerita yang sangat indah, dan bisa menjadi pelajaran yang luar biasa. Bahkan ketika saya membaca cerita Romeo dan Juliet, bukan apa-apa itu dibandingkan dengan cerita Ayub. Ketika membaca cerita tentang sesuatu yang terkait dengan kisah-kisah indah di cerita-cerita yang pernah saya baca,
tidak ada yang sebanding dengan kisah Ayub dan istrinya yang luar biasa ini. Dan dari kesabaran itulah Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Ayub berupa sesuatu yang indah dan menyenangkan pada Nabi Ayub dan keluarganya. Jadilah seperti Ayub dan istrinya yang selalu bersabar. Jadilah seperti Nabi Ayub dan istrinya yang selalu membangun kesetiaan dan cinta karena Allah. Inilah yang mestinya kita jadikan sebagai pelajaran bagi diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, belajar dari kisah ini, marilah kita arungi hidup ini dengan cinta dan kesabaran serta kesetiaan sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya yang tercinta, agar kita menjadi sang pemenang. Tetapi ya saya katakan, namunnya tidak mudah untuk melaksanakannya. Tapi sesulit apa kita mau melakukan tindakan yang seperti ini, mari kita berlatih untuk menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.